Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keterpurukan yang selama ini menyelimuti hidup kita, agar kita diangkat oleh Allah dari ketersisihan yang selama ini mewarnai jalan hidup kita. Insya Allah barokah bacaan ini, semua yang kita inginkan akan segera menjadi kenyataan, yang semua itu tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari dua buah kitab. Yang pertama, kitab Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Adil Aziz Al-Qayyali rahimahullah. Kemudian yang kedua, saya mengutip keterangan dari kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin. Faslun li fathi babil karamil ilahi. Pasal ini menerangkan tentang terbukanya pintu kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pada pasal berikut ini menerangkan tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk mengetuk pintu-pintu rahmat, untuk mengetuk pintu-pintu ijabah, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaikum hadiyatun ghaliyah, hiya miftahu babil karamil ilahi wa sababul yusri wal faraji minallahi rabbil alamin. Ini adalah hadiah yang sangat mahal untuk Anda. Ini kata pengarang kitab ini. Hiya miftahu babil karamil ilahi, yaitu sebuah kunci, sebuah alat pembuka untuk membuka pintu-pintu kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membuka pintu-pintu langit, untuk membuka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ijabah, wasababul yusri wal faraji minallahi rabbil alamin, sehingga dengan terbukanya pintu itu bisa menjadi penyebab tergapainya berbagai macam kemudahan, bisa menjadi penyebab tergapainya berbagai macam kebahagiaan minallahi rabbil alamin, yang datangnya dari Allah pengatur semesta alam. Artinya pengarang kitab ini berkata bahwa apa yang ditulis dalam kitab ini merupakan hadiah bagi kita semua, yaitu merupakan kunci atau wasilah atau alat pembuka untuk membuka pintu-pintu langit, untuk membuka pintu-pintu rahmat, sehingga dengan ini semua bisa mendatangkan berbagai macam kemudahan, bisa mendatangkan berbagai macam kebahagiaan yang tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqra'u hadainil kalimatain alhamdulillah thamanun mi'atin wa thamanun wa ishruna marratan, yaitu hendaklah yang bersangkutan membaca dua kalimat ini, alhamdulillah. Jadi dua kalimat yang dimaksud adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali kita membacanya? Thamanun mi'atin wa thamanun wa ishruna marratan, sebanyak 828 kali.
Jadi kita dianjurkan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sebanyak 828 kali. Ingat, 828. Dan ini merupakan password bagi orang yang mengamalkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, berapa lama kita mengamalkannya? Limuddati usbu'aini ba'da sholatil fajri, selama 2 minggu. Artinya 15 hari. Dari hari Jumat sampai hari Jumat lagi. Yang jumlahnya 15 hari. Kalau kita memulainya hari Rabu, berarti selesainya hari Rabu lagi. 15 hari. Kapan waktunya? Ba'da sholatil fajri, setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Selama 15 hari istiqamah, setiap selesai melaksanakan sholat subuh kita mewiridkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah sekarang, apa faidah yang bisa kita dapatkan dari wiridan ini? Fata'til arzaku bi'idhnir razzaq, maka rizki akan datang kepadamu dari segala arah. Bi'idhnir razzaq, atas izin Allah yang memberikan rizki. Wa tanta'ishul hayatul mutawakkifatu fi kullil as'idati, dan kehidupan yang asalnya mandek, al hayatul mutawakkifah, kehidupan yang asalnya mandek, tidak berjalan, tanta'ishu fi kullil as'idati, maka akan mengalami banyak sekali perkembangan, banyak sekali kemajuan. Artinya kehidupan yang asalnya down, yang tidak mempunyai pekerjaan, yang buntu segala akal dan pikirannya, barokah mengamalkan ini, maka kehidupannya akan banyak mengalami perkembangan, akan banyak mengalami kemajuan. Nah, pada siapa ini diberikan oleh Allah? Ladzakir lihadzal dzikri syarif, bagi orang-orang yang suka mewiridkan zikir yang mulia ini. Artinya begini, orang yang istiqomah setiap selesai sholat subuh mewiridkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sebanyak 828 kali selama 15 hari. Maka menurut keterangan yang ada dalam kitab ini, rizki akan datang kepada yang bersangkutan dari segala macam arah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kehidupan yang asalnya mutawakkifah, kehidupan yang asalnya mandek, akan banyak sekali mengalami perkembangan, akan banyak sekali mengalami kemajuan-kemajuan. Dari keterpurukan menjadi kejayaan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kehinaan menjadi kemuliaan, dari kefakiran menjadi kekayaan. Wa min anwa'i syururi kulliha ila anwa'il khairati kulliha, dari semua bentuk keburukan beranjak menuju semua bentuk kebaikan. Bi'idznil musabbibil asbab al-karimil wahhab, atas izin Allah yang menciptakan sebab-sebab, atas izin Allah yang menciptakan perantara-perantara yang bisa menjadi penyebab suksesnya orang itu. Al-Karimil Wahhab, di mana Allah itu Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Wa hadza mujarrabun, dan ini sangat mujarrab sekali. Artinya wiritan-wiritan seperti ini telah ditajrib, telah dicoba dan dibuktikan, dan hasilnya luar biasa atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar, As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili berkata, "Wa man 'azala an mansabin min manasibid dunya." Barang siapa yang lepas jabatannya min manasibid dunya, dari jabatan-jabatan dunia. Misalnya ia dicopot dari jabatannya, atau telah sempurna masa jabatannya, atau mungkin ia hilang pekerjaannya, bangkrut usahanya. Intinya orang yang asalnya membumbung di puncak kejayaan, nah sekarang justru tenggelam di jurang kehancuran. Nah, ketika hal ini terjadi, wa huwa yuridu ayyauda ilaihi, sedangkan yang bersangkutan ingin agar kejayaan itu bisa kembali lagi kepadanya, agar jabatan itu bisa kembali lagi kepadanya, maka dalam kitab ini diterangkan, falyudawim ala suratil fatihati baina sunnati subhi wa fardhihi ihda wa arba'ina marratan fi arba'ina yawman. Maka hendaklah yang bersangkutan itu mendawamkan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali selama 40 hari. Waktunya ada di antara sholat sunat qabliyatus subhi dan sholat subuh.
Saya ulangi, hendaklah yang bersangkutan mendawamkan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali selama 40 hari. Waktunya ada di antara sholat sunat qabliyatus subhi dan sholat subuh. Min ghairi khalalin wa nuqsanin, di mana selama 40 hari itu tidak boleh ada bolongnya, tidak boleh ada hari yang tidak dibacanya. Jadi misalnya kita membaca sudah mencapai 35 hari dan kita punya undur, halangan, itu batal, harus diulang lagi. Nah, itu maksudnya. Nah, ketika hal ini dilakukan, apa yang bisa kita dapatkan? Di sini diterangkan, fayu'tihillahu man sabahu, maka Allah akan memberikan lagi jabatan itu, akan memberikan lagi pekerjaan itu, akan memberikan lagi usaha yang asalnya bangkrut itu. Au yu'ti afdala minhu, atau bahkan mungkin Allah bisa memberikan jabatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Allah bisa memberikan kekayaan yang lebih hebat dari sebelumnya. Bi barakati asraril Fatihah, dengan barokah rahasia-rahasia yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Wa yarzuquhu waladan salihan walau aqima, dan Allah akan memberikan rizki kepada yang bersangkutan berupa anak-anak soleh. Walau aqima, bahkan walaupun yang bersangkutan telah divonis mandul oleh dokter, maka Allah sangat mudah bagi dia untuk memberikan dia keturunan. Saking dari mustajabnya bacaan ini. Jadi pada bagian kedua ini, orang yang asalnya jaya kemudian bangkrut, orang yang asalnya punya jabatan kemudian dicopot dari jabatannya, orang yang asalnya mulia lalu hina, dan yang bersangkutan ingin agar kejayaan itu kembali lagi kepadanya, maka dianjurkan di sini hendaklah ia secara istiqomah selama 40 hari membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Waktunya ada di antara surat sunat qabliyatus subhi dan salat subuh. Dan selama 40 hari itu tidak boleh bolong walaupun hanya 1 kali. Jadi cara bacanya ini dibaca langsung tanpa tawassul. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya dan tata cara mengamalkannya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan membimbing kita, menuntun kita dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fiddin wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.